Demi mencetak sejarah untuk merebut tiket Olimpiade yang pertama kalinya, skuad Garuda tidak akan menyerah hingga menit terakhir saat berduel kontra Korea. Prediksi susunan formasi kedua tim, dan jalannya pertandingan antara tim unggulan kontra tim debutan potensial. Pelatih Korea benar-benar dibuat tegang jelang menghadapi Indonesia. Tidak akan melewatkan kesempatan emas. Jelang duel pembuktian kontra Korea, skuad Garuda berada di titik kepercayaan diri tinggi. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. It's high, it's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, is absolutely magnificent. On the attack, so through the legs of the defender, Marcelino equalises for Indonesia. Timnas Indonesia akan berduel sengit melawan Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23. Berikut prediksi jalannya pertandingan tersebut. Timnas Indonesia dan Korea Selatan tentu sama-sama berusaha menjaga asa agar bisa tampil di Olimpiade Paris di tahun 2024 ini. Agar mencapai ke Olimpiade, tentu harus dengan cara memenangkan laga di perempat final, lalu berlanjut ke semifinal. Jika sudah berada di babak semifinal, maka sudah hampir dipastikan, sekaligus mengantongi tiket ke Olimpiade di Paris, Prancis. Berikut prediksi jalannya pertandingan antara Indonesia versus Korea Selatan. Prediksi line up untuk Timnas Korea Selatan U23, besar kemungkinan tim asal negeri ginseng itu akan memasang formasi andalannya dengan susunan pemain 3-4-3. Dengan formasi itu, artinya Korea akan keluar menyerang, dengan memasang 3 pemain depan, dengan 4 pemain tengah, dan 3 pemain belakang. Untuk line up Timnas Indonesia sendiri, besar kemungkinan, Sintayong juga akan memasang formasi andalannya yang sudah kerap digunakan, dengan susunan pemain 3-4-3. Dengan susunan formasi tersebut, artinya skuad Garuda juga akan menyerang, dan formasi itu juga menjadi salah satu susunan formasi baku Timnas Indonesia di tangan Sintayong. Dengan formasi yang sama dengan sang lawan, kedua tim berpotensi akan sama-sama langsung keluar menyerang, demi dapat menciptakan gol secepat mungkin. Dalam dunia sepak bola, tim manapun yang mampu mencetak gol terlebih dahulu, maka merekalah yang akan lebih cenderung menguasai situasi. Dengan begitu, tentu kendali permainan akan terkoordinasi lebih baik, dan tidak tergesa-gesa. Dengan formasi 3-4-3, jalannya pertandingan akan sangat menarik. Kedua tim akan memperagakan jual-beli serangan secara masif. Dalam hal ini, penguasaan bola di lapangan tengah menjadi kunci keseluruhan jalannya pertandingan. Mengingat gaya permainan Indonesia dan Korea lebih cenderung total football, dengan permainan pendek dari kaki ke kaki. Namun jika lawan lengah, sesekali skuad Garuda melakukan long pass. Diprediksi, lini tengah skuad Garuda sejak babak pertama akan langsung diisi oleh Ivar Jenner, dan di antara Nathan Choaon atau Justin Hapner, siapapun yang mampu menguasai lapangan tengah, maka mereka berpotensi akan lebih mendominasi jalannya pertandingan. Merujuk dari 3 kali pertandingan Indonesia, semua pertandingan itu didominasi oleh skuad Garuda, terlepas dari pertandingan saat melawan Australia di babak kedua. Saat duel itu berlangsung, skuad Garuda tentu tidak dibiarkan tampil leluasa menguasai bola oleh para pemain Korea. Kemungkinan besar, pressing ketat akan dilakukan Timnas Korea. Namun jika Korea benar-benar melakukan pressing ketat dan tinggi, maka Korea juga harus terima konsekuensinya. Resiko itu akan langsung berdampak pada stamina para pemain Korea. Pasalnya, untuk melakukan pressing ketat, dibutuhkan stamina yang sangat kuat, dan hal itu belum tentu bisa dilakukan sepanjang 90 menit. Dampak buruk dari pressing ketat akan berimbas di babak kedua. Siapapun tim yang memiliki stamina prima di babak kedua, maka besar kemungkinan dia yang akan mendominasi pertandingan. Dengan begitu, tentu peluang demi peluang akan mudah tercipta, dengan menghadapi lawan yang sudah tidak kuat untuk berlari. Begitupun dengan Indonesia, Sintayong benar-benar sudah mengerti filosofi permainan Korea yang hingga ke akar-akarnya, mengingat dia juga salah satu legenda Timnas Korea, dan memiliki jam terbang tinggi kepelatihan di Korea. Sintayong menegaskan pada media saat jumpa pers. Dia mengatakan, "Saya pastikan Korea akan dibuat stres dengan permainan Indonesia nanti." Ungkapan itu diutarakan sambil bercanda. Namun hal itu benar akan dibuktikan olehnya.
Bahkan saking optimisnya menantang Korea, Sintayong mematok target kemenangan. Mental serta stamina skuad Garuda Muda yang begitu tangguh, bahkan diakui berbagai pelatih lawan Indonesia yang sudah merasakan permainan Indonesia. Kemungkinan besar, Indonesia akan menjaga stamina sampai menit terakhir, hingga di pertengahan babak kedua, barulah skuad Garuda akan bermain habis-habisan all out, tentu dengan melancarkan serangan demi serangan, untuk mengurung pertahanan lawan. Pertandingan nanti, diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak babak pertama. Pasalnya, kedua tim akan memperebutkan gol pertama secepat mungkin, dan kemungkinan jual beli serangan akan berlangsung hingga menit akhir. Pertandingan akan berjalan menarik. Disinilah peran penting seorang pelatih untuk membaca karakter lawan, dan bagaimana sang pelatih mengatasinya, tentu dengan cara beradu strategi, stamina, kualitas serta beradu mental. Nathan terbang dari Belanda ke Qatar pada malam hari waktu Belanda, dan dipastikan, Nathan Choaon sudah siap perkuat timnas Indonesia saat berduel melawan Korea di partai perempat final. Dengan begitu, menatap pertemuan penuh gengsi di perempat final, timnas Indonesia dapat angin segar, lantaran skuad Garuda bisa tampil maksimal, dengan kehadiran Nathan Choaon dan Ramadan Sananta yang sudah selesai menjalani hukuman dari 2 pertandingan awal, dan sebaliknya, kabar buruk justru menerpa Korea Selatan jelang menghadapi Indonesia. Korea Selatan diprediksi bakal tampil pincang saat hadapi skuad Garuda di partai gugur perempat final. Dikutip dari laman resmi AFC, keluhan pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hong mengaku, sejumlah pemain penting Korea banyak yang berada dalam kondisi tidak fit, bahkan sebagian dari mereka mengalami cedera. Bahkan saking seriusnya masalah yang dihadapi Korsel tersebut, membuat sang pelatih bingung, harus dengan cara apa agar skuadnya mampu tampil maksimal saat menghadapi Indonesia. Padahal laga melawan Indonesia haruslah benar-benar fit dan prima. Melihat penampilan Indonesia yang begitu impresif, semua pemain Indonesia sangat mobile. Di sisi lain pelatih Korsel itu tentunya harus selalu melakukan rotasi pada pemain. Bahkan Hwang Sun-hong mengaku bingung cara mengatasi hal itu. Ditambah lagi, Sintayong bersama skuad Garuda berada dalam performa terbaik dengan penuh rasa percaya diri menghadapi Korea. Apalagi skuad Garuda dipastikan langsung menekan dari menit awal, artinya Indonesia akan bermain ngotot, tak tanggung-tanggung. Bahkan Sintayong memberi pesan sayur pada Hwang Sun-hong. Sintayong mengatakan, "Saya pastikan, Korea akan dibuat stres dengan permainan Indonesia nanti, dan kami akan buktikan itu." Pesan bercanda namun sangat menusuk itu membuat kondisi para pemain Korea semakin tertuntut, mengingat Korea merupakan tim unggulan juara di ajang ini. Di sisi lain, Indonesia merupakan tim debutan. Apa kata semua orang? Andai saja Korea kalah di partai perempat final melawan tim debutan. Ditambah para supporter Korea juga menuntut agar meraih gelar juara di ajang Piala Asia tahun ini. Pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong mengatakan, "Saya harus melakukan banyak rotasi pemain, karena ada masalah cedera di tubuh skuad kami, dan saya perlu menemukan cara terbaik untuk memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan hasil yang baik." Itulah ungkapan Hwang Sun-hong yang dikutip dari situs resmi AFC. Meski banyak pemain yang cedera, namun Hwang Sun-hong tetap memuji kinerja para pemainnya yang tampil sangat baik saat mengalahkan Jepang. Padahal, Jepang sendiri merupakan tim terbaik Asia saat ini. Meski banyak pemain yang cedera, namun Hwang Sun-hong tetap memuji kinerja para pemainnya yang tampil sangat baik saat mengalahkan Jepang. Berikut, ungkapan pelatih Korsel tersebut, "Ada beberapa masalah cedera dalam skuad kami, dan ini adalah situasi yang sangat sulit saat ini. Tetapi saya ingin memuji para pemain saya atas semua kerja keras yang mereka lakukan dalam pertandingan kontra Jepang." Itulah kata pelatih Korea Selatan tersebut. Lebih lanjutnya, dengan kondisi Korea Selatan yang pincang, bahkan pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hong tidak sungkan mengatakan, jika peluang timnas Indonesia untuk menang dan melangkah ke semifinal jadi semakin terbuka. Dia mengatakan, "Saya akui, Indonesia adalah tim yang kuat dan berbahaya. Andai kita kehilangan fokus, maka game selesai pada saat itu juga." Itulah keluh kesah jujur pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong, dari laman resmi AFC. Jangankan menganggap remeh Indonesia, pengakuan percaya diri pun pelatih Korsel itu tidak berani di hadapan Indonesia. Namun hal itu sangatlah baik, dia tidak mengatakan akan tampil percaya dan meraih kemenangan saat bertemu Indonesia. Pasalnya,
akan jadi sesuatu hal yang memakukan andai saja dia berani sesumbar di hadapan Indonesia. Namun tak melihat potensi Indonesia, bahkan bukan hal yang mustahil, dengan modal yang dimiliki skuad Garuda Muda sekarang, Indonesia bisa saja mencapai partai final, dan bahkan memenangkan turnamen ini dengan predikat, tim debutan yang berhasil menjuarai Piala Asia U23. Selain tidak berani memberikan pesan sayur pada Indonesia, Hwang Sun-hong juga mempertimbangkan penampilan skuad Garuda Muda, yang memiliki statistik ball possession mendominasi permainan, dan itu terjadi sepanjang babak penyisihan grup. Bisa dibayangkan, tim sekelas Korea saja tidak berani mengatakan akan percaya diri menghadapi Indonesia untuk menjadi pemenang. Bahkan pelatih Korea Selatan tersebut sempat mengatakan, Indonesia adalah tim yang kuat dan sulit untuk dilawan, jika kita kehilangan fokus, maka selesailah game. Semakin menarik untuk disaksikan, akankah Korea Selatan mampu merebut kemenangan atas Indonesia, dengan tuntutan besar dari para supporter Korea. Selain itu, laga yang akan disaksikan orang di seluruh dunia tersebut, sekaligus menjadi rujukan kekuatan kedua tim di kancah internasional. Akankah Korea mampu menjinakkan tim debutan potensial Garuda Muda, ataukah Indonesia mencetak sejarah baru, yang menjadi satu-satunya tim debutan, namun mampu melaju ke semifinal dengan pecundangi tim unggulan Korea di hadapan dunia? Pertandingan besar yang begitu menarik untuk ditunggu semua orang. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.